Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, dan masih bengek YouTuber tertua di semesta. Saya mau bahas masalah penting ya, soal jilat menjilat dan kepentingan bangsa. Saya menjilat untuk kepentingan bangsa, kata Ali Mukhtar Ngabalin. Ini soal kepentingan bangsa dijadikan alat untuk kepentingan diri sendiri sebenarnya. Dulu 2015 kita ingat ya, Ketua Golkar Agung Laksono pertengahan Juli itu bilang kita mendukung Jokowi dan Yusuf Kala dalam pemerintahan periode pertama. Itu bukan untuk menjilat. Golkar mendukung mereka itu pemerintahan bukan untuk menjilat, tapi untuk kepentingan bangsa, kata Agung Laksono bulan Juli itu 2015. Terus yang terbaru kata Mukhtar Ali Ngabalin, saya menjilat untuk kepentingan bangsa. Soal dikritik bahwa dia tukang menjilat sana menjilat sini, dijawab sama Ali Mukhtar Ngabalin, saya menjilat untuk kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa ini jadi ini ya, jadi tempat berlindung untuk melindungi kepentingan sendiri yang terselubung sebenarnya. Terus awal, saya masih ingat ya, awal 2019 itu Surya Paloh bukan ngotot tuh undang-undang pemilihan presiden untuk Pilpres 2024 harus direvisi, harus, karena pengalaman Pilpres kemarin dengan undang-undang yang lama terjadi polarisasi ya, pembelahan masyarakat yang begitu tajam dan saling berhadapan, dan kemudian pemilu serentak itu banyak memakan korban karena beban kerja yang banyak ya, lebih 600 petugas pemilu itu wafat ya. Jadi harus dirubah. Tapi setelah ketemu dengan Jokowi yang tidak ingin pemilu itu diubah, undang-undang itu, ya mungkin takut isunya waktu itu ada reshuffle, penggantian kabinet, takut menteri dari Nasdem itu mungkin dicopot itu, atau memang sudah ada kesepakatan menteri-menteri dari Nasdem itu tidak di reshuffle. Ini berbalik itu sikap Surya Paloh, dia tidak perlu undang-undang pemilu itu diubah, tidak perlu direvisi demi kepentingan bangsa, kata Surya Paloh. Demi kepentingan bangsa, kata Agung Laksono, Ketua Golkar waktu itu ya. Demi kepentingan bangsa, kata Surya Paloh, Ketua Nasdem. Saya menjilat untuk kepentingan bangsa, kata Ali Mukhtar Ngabalin. Politisi jangan dipercaya, politisi. Rakyat dibohongi terus politisi. Ini istilah penjilat itu kan sebenarnya kurang bagus ya, tapi kok bisa dipakai untuk kepentingan bangsa. Menjilat sini untuk melindungi kepentingan sendiri, sebenarnya bangsanya sih nggak dipikirin. Apakah memenjarakan Habib Rizik itu juga untuk kepentingan bangsa? Apakah ada? Hah? Ke TK? Oh, iya, tunggu dah. Jadi
Apa tuh tadi ngomong apa lagi? Jadi oh ya, menghalau ke penjara. Ya hati-hati, menghalau ke penjara tokoh-tokoh yang mengkritik kekuasaan, yang mengkritik kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang tidak membela rakyat kebanyakan, terus kemudian dimasukkan ke penjara. Apakah memasukkan ke penjara tokoh-tokoh yang mengkritik pemerintahan itu juga untuk kepentingan bangsa atau untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan kelompoknya sendiri, ya kan? Jadi agak tipis bedanya ya, membela kepentingan bangsa dengan kepentingan kelompok sendiri atau kelompok oligarki yang melingkunginya. Kepentingan bangsa. Jadi sebenarnya kalau dalam amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks Islam, itu yang dibela itu bukan kepentingan bangsa ya, tapi yang dibela adalah kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya, bangsa kita ada di dalamnya, dan kita mencintai bangsa Indonesia, tempat udaranya kita hisap, tempat airnya kita minum, tempat cahaya mataharinya kita hirup. Itu memang perlu kita cintai karena kita hidup dalam kasih sayang Allah di negeri yang penuh dengan cahaya matahari ini. Tapi kalau kelakuan para pejabat itu salah, gitu, dan itu harus diingatkan. Pemimpin bangsa itu kalau keliru dalam mengelola kekuasaan, itu tetap harus dikritik ya, juga demi kepentingan bangsa secara keseluruhan, supaya tetap berada di area yang benar, yang jujur, yang adil. Jadi dalam perspektif Islam itu kita bukan membela bangsa ya, tetapi membela yang benar, membela yang jujur, membela yang adil. Orientasinya adalah kita membela nilai, bukan membela bangsa secara keseluruhan. Bangsa kita sendiri kalau salah, itu harus kita luruskan bersama-sama ya. Bangsa kita yang penuh dengan korupsi jangan dibela ya, harus kita urus ya. Orang-orang yang korupsi itu harus dihukum ya. Begitu juga kelakuan pejabat itu yang tidak becus ngurus rakyatnya, itu harus diingatkan ya. Sudah digaji besar ya, sebagai menteri, sebagai pejabat publik ya, tapi ngurus rakyat tidak becus ya. Itu harus dipersoalkan secara bersama-sama, juga demi kepentingan bangsa, bukan terus demi kepentingan bangsa orang-orang yang kritis, orang-orang yang punya sebagai seorang intelektual yang merdeka kemudian dihinakan, ulama-ulama dihinakan karena ulama-ulama. Jadi kembali ke orang yang berlindung ya untuk kepentingan bangsa, dia kemudian menjilat penguasa. Itu sebenarnya berbahaya ucapan itu, karena akan dijadikan satu semacam rasionalisasi atau pembenaran secara intelektual bahwa ucapan-ucapannya dan tindakan-tindakannya selalu bisa dibenarkan, dan rakyat atau publik diminta untuk membenarkan tindakan-tindakan itu karena tindakan-tindakan dia, ucapan-ucapan dia itu ditujukan untuk kepentingan bangsa. Padahal maling-maling itu, koruptor-koruptor itu juga kalau ditanya, untuk apa kamu korupsi? Untuk kepentingan bangsa. Karena hawa nafsu itu cenderung ya bisa disembunyikan ya dengan bahasa-bahasa yang indah, dan Allah akan memperlihatkan keindahan buat orang-orang yang berbuat orang-orang yang berbuat salah itu oleh setan, dibikin dia itu seolah-olah apa yang dia lakukan adalah sebuah keindahan, dan itulah tipuan setan. Dan kita jangan mau ditipu oleh orang-orang yang sudah ditipu oleh setan dengan mengatakan saya menjilat untuk kepentingan bangsa, saya Yudi Pramuko, tuang donat dari Palu juga
tertuah di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.